Halo. Hello everybody. Hi. Hi. How are you, Mil? I'm fine. How are you, Santi? How's I'm your fine. week? Anyway, ini lagi baru selesai Lebaran ya kan? Oh iya. Happy Ya, minal Idul aidin. Fitri. Minal aidin semuanya. Minal aidin wal faizin. Kayaknya kita udah hampir sebulan deh terakhir. Iya. Well, ya udahlah ya, nggak apa-apa. It's okay. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Kalau hari ini kita mau bahas tentang mental behavior. Jadi bukan mental illness, bukan kriminal yang berkaitan dengan mental illness juga, tapi kita mau bahas yang modelan kayak gaslighting waktu episode pertama tuh. Oh iya, behaviornya ya. Behaviornya. Jadi kita mau bahas tentang self harm seperti yang sudah diketahui dari judulnya. Sudah self explanatory. Kalau kita mau bahas self harm, ya. Pertama gue mau disclaimer dulu sih. Ini kan dari awal udah tahu nih kita mau bahas self harm. Orang-orang juga mostly sekarang pasti udah tahu self harm itu bakal ngomongin tentang apa kan. Jadi kalau misalnya memang di antara kita ada yang dengerin ini dan ada kemungkinan untuk ke-trigger tentang obrolan-obrolan mengenai self harm, you can help yourself by not listening to this podcast, please. Okay? Jadi tolong banget untuk yang gampang ke-trigger atau yang mungkin gue bakal ke-trigger, you can just skip this podcast. Intinya kita di sini cuma pengen ngebahas doang self harm itu apa dan mau mengedukasi juga sih sebenarnya ke orang-orang yang pengen tahu self harm itu apa. Misalnya kayak maybe your loved ones, your friend, your family ada cenderungan buat self harm and you wanna know more about it. Here we are. Kita try to discuss this together. And we are no professionals ya. Kayak we just have like one of them are study in psychology. Kalau gue emang benar-benar cuman antusias doang sih. Iya, tapi gue study psychology juga bukan profesional loh. Iya. Not any of us udah professional, not a psychologist, not a psychiatrist. Disclaimer. Okay, now that's already done. Kita langsung mulai aja kali ya. Karena kayaknya ada cukup banyak materi tentang self harm yang mau dibahas. Jadi kita bakal mulai dulu aja dari apa itu self harm. Nah, apa tuh Mil? What is self harm? Oke, jadi self harm itu apa sih? Jadi self harm itu adalah tindakan yang membahayakan atau berpotensi membahayakan diri sendiri dari segi emosi ataupun fisik. Jadi nggak cuma fisik ya. Self harm itu bisa juga bentuknya emosional. Gitu. Nah, meskipun orang yang melakukan self injure atau self harm ini kebanyakan mempunyai mental illness, tapi nggak semuanya itu ternyata punya diagnosis mental issue, mental health gitu ya San. Jadi sebenarnya orang yang nggak punya mental illness juga bisa self harm gitu katanya. Oh iya, sebenarnya ini karena bukan mental illness kan self harm, itu mental behavior kan. Behavior, jadi kayak kayak gaslighting aja, nggak semua gaslighter punya kondisi mental illness ya kan. Kenapa sih orang yang self harm, misalnya orang yang nyilet gitu, dia melakukan itu gitu? Dia kan bukan mental illness kan? Itu kan behaviornya aja. Ya, makanya kenapa orang-orang melakukan self harm dan bahkan banyak banget ternyata kondisi-kondisi atau kayak behavior yang kita lakuin dan kita nggak sadar kalau itu tuh self harm gitu. Jadi sebenarnya self harm itu nggak se-obvious itu gitu loh. Nah itu jenis-jenisnya, terus action dan behaviornya itu dan kenapa kita lakukan itu kita akan bahas, oke? Oke, Sekarang berarti kita mau bahas tentang tipe-tipe self harm. Nah, pertama kita mau bahas ada self harm yang namanya NSSI. Jadi NSSI ini kepanjangan dari non-suicidal self-injury. Jadi self-injury yang tidak bermaksud untuk suicide. Nah, definisinya tuh apa Mel? NSSI. Jadi dia itu mencederai tubuh sendiri dengan disengaja, dengan maksud tertentu, tidak dapat diterima secara sosial dan tanpa niat bunuh diri. Oh, awalnya dia dipelajari dalam konteks borderline personality disorder. Tapi nggak cuma di orang yang punya BPD gitu ya, nggak cuma orang yang borderline aja ternyata. Awalnya kan mungkin dia dipelajarinnya karena BPD ini kan. Cuman ternyata nggak unik ke BPD doang gitu. Iya, ternyata orang yang punya PTSD juga melakukan self harm. Terus yang depresi atau yang eating disorder dan substance use disorder juga. Terus jadi di tahun 1983
ada peneliti namanya Pattison dan Kahan, kata mereka itu nggak semua self-harming behavior bisa diklasifikasikan sebagai suicidal atau tindakan percobaan bunuh diri. Malah mereka mengobserve bahwa banyak orang secara sengaja melakukan atau menimbulkan harm dan damage pada diri mereka sendiri tanpa intensi untuk bunuh diri. Tapi si NSSI ini nggak bisa 100% dibilang non-suicidal. Oh, biasanya NSSI dan pikiran bunuh diri itu co-occurring, jadi kayak berdampingan gitu. Jadi mungkin ada pikiran untuk mau bunuh diri, tapi intensi untuk self harm itu bukan mau bunuh dirinya gitu loh. Itu emang self harm yang berbeda aja gitu ya. Tapi mungkin ya orang-orang ini kepikiran juga untuk bunuh diri sih, gue rasa. Adalah pikiran-pikiran itu. Cuma mungkin nggak yang gue melakukan ini karena gue pengen mati gitu, enggak. Cuman yang gue pengen ini dan gue pengen mati itu kayak dua hal yang berbeda. I guess ya. Jadi di sini tuh ditulis kalau NSSI itu di list di DSM-5. DSM-5 tuh kayak buku yang gimana Mil? Ngebahas ini ya tentang kayak istilahnya kamus tentang psychological issue ya. Iya, intinya gitulah. Itu ditulisnya katanya tuh proposed disorder. Jadi bukan disorder beneran gitu loh. Kayak kategorinya itu adalah kategori conditions for further study. Jadi untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi intinya ini tuh nggak bisa dijadikan clinical use dan dipakainya cuma boleh untuk purpose research doang gitu. Tapi berarti dia kan bukan illness kan? Kok ada di DSM ya? Mungkin ini banyak banget dipakai orang-orang yang mempunyai mental illness itu melakukan NSSI mungkin ya. Jadi obviously bakal terbahas dong di DSM-5 ya gak sih? Maksudnya itu berarti behaviornya, kayak ciri-cirinya atau kriterianya orang yang punya mental illness kan? Kan sebelumnya kan dipelajarinya buat kayak skizo atau PPD gitu kan. Dan di DSM-5 ternyata ada diagnostic criteria juga. Cuman yang ini maksudnya mungkin yang ini bukan buat clinical diagnosa loh. Ini kayak bener-bener cuma buat research doang gitu. Nah ini ada beberapa diagnostic kriterianya yang ditulis di DSM-5 gitu. Misalnya nih ya, yang pertama dia tuh kondisi self injury-nya bisa sampai 5 hari atau lebih dalam setahun. Jadi kayak misalnya hari ini, terus kayak misalnya besok gitu, terus misalnya minggu depan lagi gitu. Jadi kayak lebih dari 5 hari dalam 1 tahun gitu kejadiannya. Terus yang kedua, orang yang melakukan NSSI ini dia berekspektasi bahwa dengan melakukan itu dia bakal menyelesaikan permasalahan kayak interpersonalnya dan juga bisa kayak ngelegain dia dari pikiran atau emosi yang gak menyenangkan gitu loh. Terus atau juga bisa menimbulkan situasi emosi yang positif. Jadi kayak bener-bener dia buat escape kali ya. Terus yang ketiga, orang-orang yang melakukan ini sering kepikiran buat melakukan ini lagi, atau selalu ada keinginan buat self-injury. Terus dia ngerasa stres karena dia melakukan itu. Terus gak terjadi hanya pada konteks kayak misalnya penggunaan obat-obatan yang kayak external factor gitu sih. Nah itu persyaratannya si DSM-5. Gimana yang terakhir? Jadi kayak nggak karena obat-obatan. Kan ada orang yang obat-obatan terus dia self-harm kan. Kayak misalnya dia psikosis gitu, alias kayak lagi saka or anything, gue gak tahu sih. Cuma itu kan kayak bukan 100% dia kesadaran dia sendiri kan. Nah itu kalau misalnya dia kayak gitu, itu gak tergolong NSSI gitu. Bener-bener harus yang kayak dia sadar diri, dia lakukan gitu. Bukan dari pengaruh obat-obatan gitu ya. Emang karena kesadaran sepenuhnya dia ingin melakukan self harm gitu. Benar. Itu tadi by the way yang di SM5 itu kalau lo nggak termasuk kayak gitu bukan berarti lo nggak NSSI sih menurut gue ya. Karena ini kan diagnostiknya di SM5 itu kan bukan yang kayak official approved diagnosa kan. Kayak misalnya NSSI bisa nyampe 5 hari atau lebih dalam setahun. Menurut gue anything that harm yourself itu udah termasuk self harm gitu loh. Jadi kayak jangan yang malah di shrug it off gitu menurut gue ya. Gue tuh sebenarnya nggak ngertinya kenapa dia dimasukin ke DSM-5 gitu loh. Makanya itu mungkin pokoknya bukan illness tapi baru dipropose gitu loh. Jadi kayak for future decision gitu loh, buat di officialin jadi disorder atau enggak. Cuman yang jelas dia memang sesuatu yang psychological issue lah istilahnya, bukan illness sih. Karena emang ya nggak bener kan, nggak normal kan, nyakitin diri sendiri. Bener sih. Oke, lanjut. Untuk self harm sendiri ada kegiatan-kegiatannya kan. Nah, misalnya apa aja tuh Mil? Contohnya nih yang banyak dilakukan, yang umum terjadi
itu cutting atau mengiris tangan atau menggaruk tangan dengan keras. Ini berarti termasuk yang nyilet gitu-gitu ya. Cutting kan. Yes. Terus membakar diri, ya Allah. Atau memukul diri sendiri atau memukul-mukul kepala. Ya ini gue tahu sih ada terjadi juga. Sering banget. Terus memukul barang atau melempar diri sendiri ke tembok atau objek yang keras. Melempar diri sendiri ke tembok. Oke. Terus menusukkan sesuatu ke kulit dengan sengaja mencegah luka untuk sembuh. Oh, dengan sengaja mencegah luka untuk sembuh. Jadi dia udah luka sebelumnya, terus diapain gitu supaya nggak sembuh gitu ya? Ya nggak diobatin mungkin, atau kayak mungkin diperparah, tapi dengan sengaja. Kalau dibiarin soalnya akan sembuh sendiri kan? Iya, tapi kan intensi dibiarinnya tergantung kan. Semua tuh tergantung nih. Gue jadi dakwah nih. Enggak serius. Maksudnya kayak misalnya nih lu patah tulang terus lu diemin kan nggak mungkin kan, dia sembuh sendiri kan. Iya sih. Kayak gue nggak sengaja nggak ke dokter karena gue emang nggak mau ini sembuh, gue pengen gue merasa menderita aja terus gitu. Nah itu baru self harm. Oke, termasuk self harm. Atau bisa juga menelan zat beracun atau inappropriate objects. Kayak nelan paku gitu. Iya mungkin. Maksudnya kayak gitu. Mungkin ya debus mungkin pengen sakti ya, bukan mungkin ya. Itu mungkin beda lagi, bukan self harm. Iya, beda konteks, mungkin bukan self harm, itu kebodohan aja. Sorry. Oke, terus NSSI ini bukan diagnosa klinis atau gangguan jiwa seperti bipolar ataupun depresi. Tapi NSSI merupakan perilaku yang beresiko sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut. Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi karena dia penting nih, dia beresiko bisa jadi lebih parah gitu mungkin. Bisa menimbulkan kematian lah. Iya, kayak lo bayangnya bakar diri terus lo kayak infeksi atau apa terus meninggal kan. It's very possible to happen. Terus kadang juga gue pernah tahu deh kalau nggak salah ada yang orang cutting terus niatnya emang nggak suicidal tapi nggak sengaja dia ngebunuh apa kayak nyiletnya terlalu dalam atau gimana arterinya kepotong gitu kan akhirnya meninggal. Well itu less likely to happen sih, tergantung sih. Cuman biasanya orang nge-cut itu kan horizontal ya, nggak vertical. Iya, kenapa ya? Karena kalau horizontal tuh less likely to die. Maksudnya kayak emang arterinya tuh nggak nyampe lah, kecuali lo bener-bener deepnya separah itu ya. Katanya sih nggak bahaya gitu loh. I mean ya itu bakal berdarah, cuma maksudnya nggak nyampe ke arteri gitu. Kalau mau yang kayak suicidal cut itu biasanya katanya instead of horizontal gini lu vertical gitu, kayak gitu sih. I read that somewhere gitu. Okay, so that is NSSI. Dan ternyata NSSI itu nggak cuman satu-satunya cara orang bisa menyakiti dirinya sendiri, Mel. Perilaku lain juga bisa dikonsider sebagai self harm. Nah ini namanya biasanya disebutnya tuh self-destructive behavior gitu. Jadi kayak menghancurkan diri sendiri lah istilahnya. Jadi tuh aksi self-destructive behavior itu sendiri adalah aksi yang disengaja, biasanya muncul dari impulsif atau bisa jadi sebuah kebiasaan. Biasanya itu self-destructive behavior itu diasosiasikan dengan penyakit mental seperti BPD dan skizofrenia, tapi enggak semata-mata karena mental illness sih, lagi-lagi gitu sih katanya. Si NSSI tadi juga dikaitkannya dengan BPD sama skizofrenia. BPD sama aja sama PTSD. BPD sebenarnya awalnya. Cuman ini kayak dari sumber lain bilangnya kayak gini sih. Terus sebenarnya si NSSI ini masuk ke self-destructive behavior. Cuman kita mau highlightnya self-destructive behavior yang selain NSSI gitu. Jadi di self-destructive behavior itu bisa aja kayak misalnya self-harm yang non-fisik, kayak misalnya emotional, atau juga bisa kayak eating disorder. Itu kan secara nggak langsung kan, bukan yang kayak physically langsung menyakiti diri sendiri gitu loh. Gitu. Atau juga bisa bunuh diri juga termasuk self-destructive behavior kan, kayak lo self-destruct. Iya sih, tapi itu kayak udah ya the end of the road. Ya attempt to bunuh diri juga self-harm, tapi itu bukan NSSI kan, itu kan suicidal intent, ya kan? Oke. Nah, yang di sini gue mau highlight itu self-harm yang selain NSSI. Nah, itu ada apa aja? Dari salah satu sumber itu bilang kalau self-harm yang selain NSSI itu misalnya nih ya, satu, overspending. Nah, itu ternyata dia self-harm. Jadi sebenarnya nggak semua overspending itu self-harm sih. Cuman biasanya orang yang overspending itu kayak punya depresi, jadi dia merasa kosong kan.
Jadi dengan cara dia overspending, misalnya dia impulsive shopping gitu, nah itu biasanya untuk mengisi void gitu loh. Untuk mengisi kekosongannya itu. Baru kalau kayak gitu emang considernya sebagai self harm gitu. Ini kan overspending. Kalau underspending itu termasuk self-destructive behavior juga nggak? Gue nggak tahu ya. Cuma menurut gue iya. Menurut gue juga iya. Cuma Restricting. dia kan berarti bukan untuk mengisi emptiness-nya kan? Tapi kan dia underspending tergantung intensinya. Kalau misalnya emang dia underspending karena I don't deserve it gitu, berarti emang self harm kan. Itu Kecuali sih, dia underspending karena dia nggak mampu gitu loh. Iya, itu beda lagi. Terus ada juga nih mengisolasi diri. Oh, tapi berarti Well, sebenarnya nggak akan selalu self harm sih. iya, tergantung dari motivasinya Makanya atau motivasinya niatnya apa gitu ya. Menurut gue ya yang mengisolasi diri tuh karena emang mungkin ngerasa I don't deserve to meet people, ya gak sih? Untuk menyiksa diri sendiri gitu loh. Menurut gue ya. Bukannya emang dia sadar kalau dirinya butuh istirahat atau kayak taking time away from people gitu kan, tapi emang mengisolasi diri yang apa ya, alasannya kenapa sih orang mengisolasi diri biasanya? Biasanya orang mengisolasi diri yang healthy ya karena mau healing aja kan. Kalau yang nggak healthy-nya Apa ya, kayak gue terlalu toxic untuk orang lain, terus yang kayak I don't deserve it gitu-gitu loh menurut gue. Yang kayak sebenarnya gue nggak pengen mengisolasi diri, cuman gue mengisolasi diri gue karena sebagai bentuk punishment gitu. gue nggak kebayang orang yang punya alasan itu untuk mengisolasi diri sih. Kalau misalnya dia berpikir dia toksik untuk orang lain terus akhirnya dia nggak mau ngobrol sama orang gitu, gue masih nangkep. Cuma yang toksiknya gue nggak cannot relate. Iya, sebenarnya mungkin dia nggak toxic, cuman dia merasa dirinya sangat toxic gitu loh, you know? Iya. Kayak banyak kan orang yang berpikiran terhadap dirinya sendiri sebenarnya itu it's not true ya kan? Jadi kayak itu kan secara nggak langsung dia menyiksa dirinya sendiri gitu loh. I guess, I don't know. Cuma menurut gue sih itu bukan yang kayak for healing purpose, justru malah kayak membuat dirinya lebih terpuruk gitu sih. Cuma mungkin kita nggak sadar gitu loh. Itu bukan yang suatu intensi, ya nggak sih? Karena kan kayak gue mau menyiksa diri gue sendiri dengan cara isolasi diri. I don't think so gitu loh. I don't think that's how they think. Oke, selain mengisolasi diri, ada lagi nih, having more casual sex than usual, atau kayak terlibat dengan aktivitas-aktivitas seksual yang beresiko. Itu kayak lu udah tahu ini beresiko misalnya, tapi sebenarnya ini important juga ya buat di note, karena nggak semua kayak casual sex itu adalah self-destructive behavior. Cuman dia bisa gitu loh. Nggak semua poin-poin yang kita sebutin ini adalah self harm ya. Cuman biasanya ini tuh nggak sadar kita lakukan, tapi ternyata tuh self harm gitu loh. Alias itu bukan sesuatu hal yang healthy gitu loh. Gue menekankan lagi, ini bukan casual sex kan sebenarnya, having more than usual atau hyper sex kan, atau yang kayak beresiko gitu aktivitasnya. Mungkin aja kayak misalnya prinsip hidup lo adalah lo nggak melakukan casual sex atau kayak seks bebas gitu. Tapi lo merasa lo butuh punishment atau apa, yang akhirnya lo nggak peduli sama diri lo sendiri dan lo melakukan itu gitu, which against your principle. Nah itu menurut gue adalah salah satu self harm juga gitu. Tergantung konteksnya adalah lo biasanya casual sex atau enggak, atau kayak apa prinsip hidup lo kayak gimana sih menurut gue. Oke. Terus berikutnya adalah putting everyone else needs before your own. Ini kayak selfless gitu sih. Jadi kayak misalnya lo terlalu banyak memberi instead of take things. Paham sih maksudnya. Jadi dia mengutamakan orang lain dibandingin dirinya sendiri kan. Iya, tapi sampai dianya tuh juga sebenarnya kewalahan gitu loh. Jadinya tidak moderately gitu. Jadi sebenarnya orang yang kayak gitu belum tentu dia altruistic gitu kan. Emang pengen membantu orang lain sih. Tapi to the point of hurting himself atau herself. Jadinya self destructive. Sangat subtle kan. Kayak emang gue ini kok emang gue mau bantuin dia, tapi sebenarnya lo emang udah lelah gitu kan. Sebenarnya ternyata itu adalah salah satu self harm yang lo lakukan terhadap diri lo sendiri gitu. Emang yang paling penting adalah diri lo sendiri dulu sih. Gak boleh putting everyone else's needs before your own. Ya gak sih? Kayak lo boleh bantuin orang lain, sangat boleh gitu. Tapi tetap nomor satunya harus lo dulu gitu. Iya, makanya again self love.
self, tapi ya well, self respect aja, ya gak sih? Iya benar. You don't have to even love yourself first, tapi kayak lo menghargai tenaga lo dulu deh gitu. Karena you don't have to please everyone juga kan. True. Kalau lo mau pleasing everyone juga akan ada orang yang nggak pleased by it juga gitu, kayak ya lo buang-buang waktu aja. Bener. Oke, next point adalah eating too much or too little. Nah ini biasanya diasosiasikan dengan eating disorder atau gangguan makan ya kan. Biasanya orang yang eating disorder ya eating too much atau too little. Cuman nggak semuanya yang self harm pakai eating too much or too little punya eating disorder loh by the way. Kayak bisa aja emang cuma behavior kayak disordered eating jadinya, bukan eating disorder. Sama aja kayak lo feel depressed atau kayak have depression kan. Cuman itu biasanya ya self harm juga sih. Kayak lo makan terlalu dikit sebenarnya bukan karena lo nggak lapar gitu loh, emang karena kayak untuk punishing. I don't know, punishing bisa juga yang kayak gitu-gitulah. Dan sebenarnya mungkin fokusnya bukan di makanannya, fokusnya adalah di punishing yourself ya gitu loh. Iya. Tapi tergantung intinya, mediumnya bisa aneh-aneh. Iya, niat untuk punishing yourself-nya itu kan bisa jadi kemana-mana behaviornya gitu. Tapi emang lo niatnya adalah lo nggak suka sama diri lo, terus lo menghukum diri sendiri gitu. Yes, betul. Oke, next adalah allowing toxic people into your life. Ini it is a pattern. Ya, well, kalau ini sudah menjadi pattern hidup lo, berarti lo merasakan kalau lo tuh deserve treatment yang abusive atau kayak toxic gitu. Cuma itu kadang orang nggak sadar. Nah itu dia. Sebenarnya nggak sengaja kan, unconsciously aja. Kenapa gue, maksudnya kayak misalnya cowok lo orangnya selalu yang abusif gitu, atau cowok lo kenapa gitu. Kenapa sih gue ketemu cowok yang kayak gini terus gitu, yang nggak sayang karena sama gue. Karena you let them into your life, I guess kayak. Itu dia. Tapi kan ya gue nggak tahu, gue nggak sadar. Menurut gue ya, itu kurang self respect berarti kalau misalnya lo membiarkan orang-orang ini ada di dalam hidup lo terus gitu. Kalau misalnya you learn to say no, atau kayak gue kayaknya nggak pantas diginiin gitu. Nah mungkin itu dimana kayak bibit-bibit self respect lo mulai tumbuh kan. Nah mungkin orang-orang kayak gitu bakal otomatis tereliminasi dari hidup lo, karena kayak lo tahu lo pantasnya tuh di treat seperti apa, ya nggak sih? Iya benar. Menurut gue sih gitu. Jadi kalaupun misalnya kadang unconscious kan, tapi lama-lama kan lo jadi sadar kalau orang ini tuh nggak baik gitu, dia jahat sama gue. Ya itu bisa dianulir. Ya udah lo berarti jadinya learning to say no ke mereka gitu-gitu kan. Dan again ini mirip-mirip yang selflessly itu loh, emang mau please everyone kan, makanya allowing toxic people dan lo tidak mempush them away gitu loh. Benar. Ya well, you don't have self respect, makanya orang toxic dan lo biarin gitu. Okay, interesting. Next adalah putting yourself in risky situation. Contohnya adalah kayak misalnya lo sengaja keluar malam gitu di perumahan yang emang bahaya gitu loh, dan sengaja emang biar lo ngerasa anxious aja kayak guys. Gue gak ngerti sih. Tapi ini ternyata self-harm. Placing myself in a position where I feel anxious. Jadi emang lo sengaja mencari anxiousnya gitu loh. Kalau maksudnya kayak Rizky dia keluar tengah malam, kayak apa sih, sengaja memposisikan diri di tempat yang berbahaya gitu, yang membahayakan dirinya sendiri, itu gue masih bisa paham sih. Kalau emang dia ke situ untuk feeling anxious, iya self-harm kan? Iya maksudnya ya ini emang guenya aja sih nggak bisa relate. Ya jangan. Nggak, soalnya kalau misalnya dia risk taker aja, bisa aja emang dia orangnya kayak cari adrenalin gitu loh. Dan yang mana itu bukan self harm menurut gue. Emang dia orangnya kayak daredevil, apa sih istilahnya, orang yang emang suka dengan tantangan yang gitu-gitu loh, bukan yang self harm sih menurut gue. Gue nggak tahu sih, mungkin menurut dia itu tidak menyiksa diri sendiri gitu loh. Karena itu ya challenge-nya gitu, tantangannya. Tapi kalau yang kayak gue tahu gue bakal anxious tapi kesana but I do it anyway gitu, ya, itu menurut gue self harm sih. Iya gitu. Oke. Susah ya. Susah. Terus ada lagi nih, watching things to make yourself feel worse on purpose. Nonton sesuatu yang membuat lo merasa lebih buruk dari yang sudah lo rasakan. It doesn't have to be watching something, tapi kayak reading something atau
I guess. Just knowing something. Tapi actually gini loh, kan misalnya lo sedih terus lo denger sad song, itu natural loh sebenarnya, bukan self harm. Iya sih benar. Tapi kalau misalnya lo kayak sengaja lo nonton atau lo baca sesuatu yang depressing gitu, dengan sengaja biar lo merasa makin depressed gitu loh, kayaknya sih yang kayak gitu deh. Tapi kalau misalnya kayak merely just matching our mood with what we read, itu kan sebenarnya kan manusiawi gitu loh menurut Iya, itu kayak in a way membantu, malah helping, karena somehow kita jadi sadar kalau kita nggak sendirian. Kayak kalau orang lain juga ngerasa kayak gitu kan. Berarti tergantung niatnya emang bener. Iya memang, itu kayak everything is totally semuanya tuh dari niat lah intinya. Iya bener. Intinya semuanya dari niat. Misalnya kayak lo nonton horor gitu, emang lo suka sama yang kayak lo pengen menakut-nakutin diri lo sendiri gitu, itu kan beda kan. Yang kayak gitu loh maksud gue. Okay, next. Avoiding going to the doctor. Wow. Tapi then again ini bisa karena lo anxious, atau mungkin bisa juga karena lo nggak worthy to be take care of, dan jadinya lo avoiding dokter. Karena ngerasa dirinya nggak pantas. Dua-duanya nggak bagus sih. Dua-duanya nggak bagus, iya. I mean yang pertama lo emang anxious pergi ke dokter, ngerti gak sih? Bukan karena lo nggak mau disembuhin, tapi lo anxious ke dokternya. Tapi yang kedua, lo emang nggak mau disembuhin. Misalnya lo kayak, wah nggak apa-apa lah, biar aja gue sakit gitu. Nggak penting atau kayak, you know. Sedih. Jangan inget gue ya Mil. Iya langsung inget lu sih. Well. Enggak sih, gue gak tau. Tidak ingin langsung. Next. Oke, ini ada lagi beberapa poin lainnya, yaitu kayak sabotaging important relationship. Jadi kayak dengan sengaja mensabotase misalnya hubungan lo sama orang lain, padahal gak ada apa-apa misalnya. Maksudnya kayak nyari ribut gitu. Mungkin, atau kayak mengudahi aja. Misalnya pacaran terus lo udahin tanpa sebab, atau kayak lo gak deserve that gitu. Itu kayaknya form of self harm deh. Tapi beneran mikir kayak gitu ya, bukan karena ada orang ketiga tuh. Oh ya, itu beda cerita kali itu. Kayak alasan aja lo gitu kan. Emang beneran dimikir kayak gitu sih. Tapi yang gue baca, yang kayak sabotage itu BPD itu biasanya yang lakuin. Kalau misalnya lo BPD. Cuman we will discuss about BPD later. Okay, next adalah excessive use of alcohol or drugs. Ini udah obvious ya kan. Terus eating or drinking things yang lo alergi terhadap makanan itu. Jadi sengaja lo udah tahu alergi kacang, lo makan kacang. Tapi itu tetap balik lagi ke niatnya ya. Soalnya kan ada yang misalnya dia alergi, emang suka banget ya. Dia lactose intolerant tapi dia tetap minum susu karena dia suka susu gitu. I guess bukan itu sih. Kalau misalnya emang lo pengen alergi lo kambuh aja gak sih? Atau kayak ya udah emang self harm jadinya. Iya. Terus ada lagi punishing yourself dengan cara nggak dress up sesuai dengan weather. Misalnya dingin dan lo pakai singlet gitu. Nah itu sengaja, tapi emang biar lo kedinginan, bukan karena emang lo kepanasan lagi winter. Cuman kayak emang lo pengen menyiksa diri lo gitu. Itu juga. Terus ada juga over exercising. Emang lo lagi injured atau lo lagi capek, tapi lo tetap over exercising. Biasanya ini di orang yang eating disorder juga banyak sih. Iya. Gitu. Berarti emang kalau dari yang contoh-contoh yang disebutin tadi kan emang subtle banget. Maksudnya lo bisa aja mikir enggak kok, misalnya yang minum susu padahal lo alergi sama susu gitu. Enggak, emang gue suka kok susu. Tapi tuh sebenarnya bukan itu alasannya gitu kan. Kayak ada alasan lain yang sebenarnya memotivasi lo untuk minum susu gitu. Cuma lo kayak denying gitu loh. Super subtle gitu loh. Lo sebenarnya bisa aja sebenarnya lo pengen menghukum diri lo sendiri, tapi ditutupin alasan itu dengan alasan yang lain gitu. Makanya it's important to mengetahui diri lo sendiri secara mendalam gitu loh. Tapi ini kayak gue nggak tahu ya, mungkin lo nggak bahagia dengan melakukan hal-hal ini. Berarti kan ini bisa sesuatu yang lo kulik gitu loh, kayak I don't feel right gitu, I don't feel happy. Kenapa sih gue nonton ini terus gitu? Misalnya yang watching things ini, kenapa sih gue suka banget menyiksa diri gue sendiri gitu? Itu kan berarti kan emang udah bisa dilihat dari situ juga sih ya. Kayak kalau lo ngerasa ada sesuatu yang salah atau lo tetap ngerasa nggak happy, ya itu udah red flag juga sih. Iya. Side note, yang tadi itu kayak frekuensi dan keparahannya itu mungkin pasti akan beda-beda dari orang ke orang kan.
Mungkin ada yang mild, ada yang gak sering, dan ada juga yang sering dan emang udah bahaya. Tapi mostly semuanya itu menimbulkan masalah gitu loh. Jadi kayak ini penting, gitu. Bener. Ini penting. Oke, berikutnya ada tipe lain yang lebih subtle lagi. Apa lebih tuh? subtle lagi. Ini self sabotage. Ini gue bagi 3 karena biar gampang aja bahasanya. Cuma sebenarnya ini mungkin kayak reoccurring in one another sih sebenarnya. Jadi kayak self sabotage itu juga termasuk ke self destructive behavior. Cuman menurut gue ini tuh lebih subtle gitu loh, lebih tidak terasa kalau itu self harm gitu. Jadi ada beberapa poin, misalnya merasa kalau lo nggak pinter, lo nggak attractive enough, lo nggak capable. Ini kan lo self sabotaging yourself, man. Ini sama aja kayak pikiran-pikiran negatif yang kayak perilaku tidak baik terhadap diri lo sendiri, basically judulnya. Gitu. Terus ada lagi, lo berubah untuk orang lain. Oke. Well, ini ada bagusnya, ada jeleknya, tapi sebenarnya niatnya adalah lo berubah untuk dia, padahal sebenarnya harusnya lo berubah untuk diri lo sendiri dong. Ya Benar. Kan? Itu sih poin utamanya. Lo berubah jangan untuk pleasing others kan. Betul sekali. Lo berubah untuk diri lo sendiri, udah paling penting, udah paling bener. Udah paling benar. Gitu. Terus ada lagi clinging ke orang yang nggak tertarik sama lo. Itu juga lo nggak respect sama diri lo sendiri jadinya kan. Itu juga self sabotage. Terus ada lagi kayak misalnya procrastination. Wow. Procrastination itu termasuk salah satu self sabotage. Terus avoidance, lo menghindar dengan sengaja. Terus passive aggressive, itu juga Wow. sangat-sangat subtle, tapi lo lakukan tanpa sadar. Ini gua sih. Kalau boleh jujur. Nomor 3 ini sangat gue. Terus kayak wallowing in self pity. True. Every day. Sebenarnya gini deh, wallowing in self pity itu nggak salah loh. Buat gue, ini salah satu cara untuk gue bisa menyayangi diri gue sendiri. Misalnya, gue punish gue gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya gue ngerasa udah kasihan diri gue sendiri, udah kebanyakan masalah gitu, masa masih gue punish juga sih? Tapi lain cerita kalau misalnya kayak self pity-nya gimana ya? Gue nggak ngerti sih self sabotage yang wallowing in self pity kayak gimana. Coba lo mungkin tahu. Ini kayaknya kayak wallowing tuh sebenarnya definisinya apa sih? Drowning gitu bukan? Staying in there gitu kan? Kayaknya lo terlalu tenggelam dalam self pity. Kalau sebatas udah kasihan gue gitu, itu kayaknya nggak wallowing kan? Jadi kayak itu masih bisa gitu, itu masih boleh diperbolehkan. Tapi kalau udah tenggelam sampai lo nggak bisa mikir yang lain selain itu berarti yang self sabotage. I see. Kayaknya gitu. Iya, make sense. Ternyata sangat subtle. Itu kayak daily. Diam lo. Kayak apakah kita akan membuka semua kartu kita di sini? Oke, how do I know if I'm self-sabotaging myself? Sabotaging myself, ya. How? Ini ada satu paragraf. Gimana cara kita tahu kalau kita sabotaging myself? Tulisannya gini, ini bakal susah untuk mengidentify kalau misalnya kita memang self-sabotaging gitu. Apalagi kalau misalnya konsekuensinya nggak langsung. Konsekuensinya nggak langsung. Ya misalnya baru kelihatan setelah kayak 2 bulan kemudian gitu. Soalnya gue mikir semua poin ini itu it can be difficult to identify self-sabotaging behavior, especially because the consequences might not immediately follow the behavior. Jadi nggak langsung kelihatan apakah dia self-sabotaging atau enggak gitu. Nggak langsung kelihatan dong. Kan hasilnya kan ya lo nggak sadar gitu loh. Nggak, ya misalnya kalau lo makan racun lo mati, kan langsung mati kan. Misalnya ini deh tadi self-derogatory. Gue tuh nggak pintar, gue tuh nggak cantik. Itu bukannya udah jelas self-sabotaging yourself? Tapi kan lo nggak sadar konsekuensinya lo mikirin itu apa. Nggak ada. Ya gue nggak. Iya kan, kayak nggak merasa ya udah emang kenapa kalau gue mikir kayak gini. Tapi sebenarnya lo nggak sadar kalau itu tuh membentuk karakter lo misalnya, membentuk self esteem lo misalnya. Jadinya lo nggak pede untuk melakukan apa gitu. Tapi kan lo nggak sadar kalau itu sebenarnya basisnya adalah lo self sabotaging gitu loh. Iya sih. Iya. Gitu loh. Nggak yang kayak langsung kalau gara gue mikir ini besoknya gue langsung misalnya kayak mati gitu kan, enggak kan. Nggak yang kayak self harm yang lo langsung luka, lo langsung sakit, lo langsung benjol. Nggak kayak gitu kan. Kayak gue mikir itu ya terus so what gitu kan. Jadi kayak ya emang kenapa gue procrast gitu.
toh konsekuensinya nggak jelas gitu loh, nggak langsung aja. Nggak jelas, benar-benar nggak jelas. Iya gitu, itu susah sih. Susah. Ini susah banget, gimana dong? Sudah mendarah daging. Makanya kayak what the hell, bodo amat. Terus self sabotage terus. Jangan dong. Ya nggak apa, at least itu udah one step untuk tidak melakukan itu lagi kan. Kayak kita tahu kalau itu namanya self sabotage. Yes. Gue ini ternyata selama ini self sabotage. Just knowing that itu udah one step closer. Bener banget sih. Healing. I mean kayak kita specify lagi ya. Misalnya kayak lo procrast, itu tuh self sabotage. Ingat. Buat gue. Kayak aduh males gitu. Kecuali gini, you take time for yourself to rest. Ya, itu important. Itu important. Bukan yang kayak nggak ada basisnya gitu. Emang lo nya aja yang kayak nunda gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya bedanya apa. Honestly, jangan selama ini kita progress juga alasannya masking, menutupi alasan yang sesungguhnya gitu kan. Kalau misalnya kita lakukan, kita tahu kita bakal in trouble besok gitu. Nah itu mungkin self sabotaging. Cuman kalau misalnya kita lakukan terus kayak, tapi I deserve this rest gitu loh. Menurut gue itu adalah one form of self respect. Iya emang sangat subtle, emang susah di determine-nya gitu gak sih? Tipis banget gitu loh. Jadi kayak kadang bingung kan, ini kapan yang gue beneran procrast yang self sabotage, kapan itu emang bentuk self respect buat gue supaya istirahat dulu gitu. Iya, untuk procrast ya. Jadi itulah perilaku dari kurang lebih ada 3 tipenya berarti ya. Yang bener-bener obvious banget, alias lo bener-bener sengaja menyakiti diri lo sendiri, inflicting pain. Yang kedua adalah aksi-aksi yang emosional sih menurut gue. Itu mungkin langsung tapi emosional, ngerti gak sih? Kayak misalnya lo yang tadi over exercising, itu kan lo tahu kalau lo self harm gitu loh. Iya sih. Yang kayak avoiding going to doctor, itu kan juga self harm, tapi itu secara tidak langsung. Sebenarnya mirip-mirip sih ya. Iya sih. Ya pokoknya intinya ada yang emang kelihatan jelas, ada yang enggak, yang kayak lo mikirin lo enggak cukup bagus, lo pengen punishing tapi enggak nyilet, kayak misalnya sengaja nggak pakai baju yang tebal pas dingin gitu-gitu kan. Iya. Tergantung niat sih kalau itu. Iya, tergantung niat. Kalau yang self sabotage menurut gue, niat lo apa coba dengan cara lo tidak berpikir lo atraktif? Gak ada niat, emang lo mikir aja gitu. Iya, beda sih. Beda kan? Beda sih. Ya udah 3 lah. Ya benar. Udah nggak ada kortingan. Iya baik Kak. Nggak bisa kurang. Ampun Kak. Ya jadi gitu. Makanya agak-agak aneh sih menurut gue. Self harm tuh banyak banget tipenya. Tapi semuanya self harm. Iya. Itu doang yang lo harus inget. Banyak banget sih dari kita yang melakukan hal ini tapi tidak sadar kalau kita tuh jahat sama diri kita sendiri. Dan again emang root cause-nya adalah tidak menyayangi diri lo sendiri sih. Iya. Makanya lo melakukan hal ini. Sama aja kayak lo merasa lo gak capable gitu. Itu kan lo udah gak percaya diri kan. Tapi lo mendoktrin diri lo sendiri dengan kalimat-kalimat itu gitu loh. Yang mana sebenarnya lo gak perlu. Makanya ada istilah positive affirmation kan. Yang mana lo katakan untuk buat diri lo sendiri percaya. Tau gak lo itu? Yang kayak I am worthy of love, I am. Tapi itu bullshit banget. Menurut gue itu bullshit. Tapi katanya dengan cara lo ngomong itu terus, otak lo akan jadi percaya itu, ngerti gak sih? Iya, to be honest, gue belum pernah merasakan itu. Karena mungkin otak gue terlalu bebal. Cuman for some people it works. Logikanya gitu. Maksudnya ya kalau lo dipapar sama itu terus-terusan, lama-lama cara pikir lo akan berubah juga gitu. Cuma damn hard gitu loh. Kayak karena ya itu merely cuma kalimat gitu doang dan lo nggak feeling it gitu loh. Iya, lo harus feeling it gitu. Jadi kayak you are what you think you are gitu loh. Iya, tapi untuk pertama yang kayak harus disebutin terus gitu kan. Tapi kan it's a start, ngerti gak sih? To just talk it dulu gitu. Daripada lo it's a startnya I am not capable. Nah itu kan udah dari awal udah gak bener gitu lo ngomongnya. Iya gak sih? Iya. Cuma kita jadi kayak ngomong kalimat kosong aja karena we didn't really mean kalimat that. kosong gak ada isinya daripada kalimat isinya menjelekkan diri sendiri. Gitu sih kayaknya menurut gue ya. Gitu. Well, if it works for some people, then it might work for us. Iya. Someday, maybe. Just try it first. Just try. To be honest, it doesn't work for me, but ada cara lain, tenang. Belum. Oke, itu tadi tipe-tipe orang caranya gimana self harm, self sabotage. Okay. Sekarang gue mau bahas kenapa.
Kayak oke, kita sudah checklist, tapi why? In the first place, ini kan root cause-nya. Kenapa? Oke, kenapa Mel? Itu katanya bisa karena mental disorder. Tadi kan sebenarnya disebutin pertama dia dipelajarinya karena BPD, karena borderline personality disorder. Terus bisa juga autism spectrum disorder, terus disosiatif, bipolar, depression, fobia, conduct disorder juga meningkatkan berarti ya, meningkatkan resiko itu yang orang kita pernah bahas ya. Iya. Conduct disorder sama oppositional defiant disorder. Itu bisa meningkatkan resiko self harm. Meningkatkan resiko orang melakukan self harm gitu berarti. Yes. Terus substance abuse juga, kayak misal lo narkoba, mabok-mabokan ya, atau kayak narkoba. Itu berarti termasuk self harm juga kan? Oh, narkoba iya. Cuma maksudnya ini kayaknya substance abuse itu bisa meningkatkan lo self harm beneran, ngerti nggak? Self harm alias self harm NSSI. Risk factor. Kalau tadi juga ada tipenya juga. Jadi dia kayak meningkatkan faktor itu dengan cara melakukan self harm. What? Begitulah ya. Oke. Yang kedua, bisa juga dia karena faktor psikologinya. Kayak misalnya trauma waktu masih kecil. Ini disebutin via sexual and physical abuse. Mungkin abusive parents ya. Terus kayak parenting yang salah. Jadi basically psikologi sih sebenarnya. Ini tuh kayak mainly alasan orang-orang self harm sih menurut gue. Yang paling banyak tuh psikologi. Karena walaupun nggak se-severe lo pernah trauma waktu kecil, kayak parenting yang nggak tepat juga bisa bikin lo self harm. Tapi kayak itu secara tidak langsung ya. Biasanya orang-orang yang kayak parentingnya salah itu bisa menimbulkan nggak bisa coping dengan bener gitu loh. Kan ada coping mechanism kan. Nah itu caranya bisa salah gitu. Karena mungkin ya basisnya parenting yang tidak baik, atau kayak apa, childhood yang just distorted aja sih. Ini berarti faktor psikologinya bukan lingkungannya dia ya, bukan ngomongin environment, tapi emang kayak childhood trauma atau apa yang dia alami waktu masih kecil gitu kan. Intinya parenting sih, ya gak sih? Kayaknya tapi bisa dua-duanya gak sih? Parenting dua-duanya. itu kan dari genetik orang tuanya, turunan sifat orang tuanya, sama how orang tuanya raising dia gitu kan. Tapi menurut gue lebih masuk akal di how they raise. Berarti nature. Menurut gue nature. Oke. Berikutnya ada genetics. Baru dibilang. Oh, jadi genetik ini itu maksudnya dia emang secara genetik dia orangnya bisa punya sindrom gitu, punya kondisi yang menyakiti diri sendiri gitu ya? Iya. Karena gue baru tahu kayak ada kondisi yang jarang ditemukan, namanya sindrom Lesch-Nyhan. Kayaknya gitu nyebutnya, Lesch-Nyhan syndrome. Itu self harm yang termasuk menggigit tuh maksudnya gigit diri sendiri gitu ya? Mungkin. Gigit diri sendiri sama headbang. Kayaknya ini sindrom ini tuh penyakit yang symptomsnya self harm juga gitu loh. Kayak misalnya autis misalnya ciri-cirinya dia self harm gitu. Tapi kan itu genetik kan gitu loh. Autisnya itu genetik, tapi symptomsnya sih ya enggak, bukan self harm ya. Cuman kalau misalnya sindrom ini diturunkan secara genetik, otomatis si anaknya bakal self harm kan, karena symptomsnya pasti self harm gitu loh. Gitu. Oke, next. Bisa juga karena alkohol sama obat-obatan. Ini sebenarnya tadi sempat disebutin juga kan, kayak substance abuse gitu. Tapi ini kayaknya kayak nih, benzodiazepine itu mungkin bisa meningkatkan self-harming behavior gitu loh. Ya ini disebutin. Ini disebutin obat. Contohnya, alkohol juga termasuk. Benzodiazepine ini tuh buat apa nggak disebutin ya? Aku lupa. Kayaknya antidepresan deh. Antidepresan. Addiction medicine. Kok ironis? Addiction medicine. Jadi ini buat addiction orang yang pakai unhealthy substances yang kayak alkohol, nikotin gitu. Berarti misalnya dia terlalu dependent sama si benzodiazepine itu juga gak baik. Iya. Ironic. Kasian. Tapi ya ini kan dependence. Kalau misalnya makainya secara healthy sih I don't think gitu. Smoking juga termasuk self harm. Smoking termasuk self harm, tapi smoking bisa meningkatkan resiko self harm. Nih buktinya
ada research yang bilang kalau suicide attempts itu 4 kali lebih tinggi untuk adolescents yang smoking daripada yang nggak smoking. Oh, Jadi kalau lo ngerokok, lo lebih likely untuk melakukan self-harm 4 kali daripada si orang yang nggak ngerokok. tapi smoking itu self harm atau bukan? Tergantung. I don't know, to be honest. Gue juga tadinya pengen cari tahu sih sebenarnya smoking itu self-harm atau bukan. Let's see. Soalnya menurut gue self harm sih, karena it damages your lungs kan. I don't know, tapi menurut gue juga itu self-harm. Tapi nggak ada study yang kayak stating kalau smoking itu sebenarnya one form of self-harm. Mungkin jadi kayak self-sabotaging, you know? Bukan yang self sabotaging, yang kedua tadi apa namanya? Oh, yang kedua, yang self-destructive behavior. Ya, Itu nggak sih? self-destructive behavior. Self-destructive behavior. Itu self-destructive behavior sih, menurut gue. Kayaknya. Secara tidak langsung lo tahu, lo udah obviously Sebenarnya, kalau itu emang nggak baik kan. Cuma kayak mulut gue asem kalau nggak ngerokok gitu kan. Obviously, karena itu emang addiction. Iya. Yes. Oke, tapi selain keempat faktor itu, sebenarnya self-destructive behavior itu bisa jadi adalah coping mechanism yang kita nggak sadar kita lakukan gitu loh. Itu dia. Nah, ini ada poin-poin biar apa lo melakukan self-harm. Mungkin kita bisa relate untuk salah satu ini ya. Apa aja, Mil? Yang pertama, To get relief from emotional pain. Jadi, untuk mendapatkan kelegaan atau relief dari emosi-emosi intens. Misalnya kesedihan, kecemasan, frustrasi, atau amarah. Jadi kayak misalnya lo sedih banget. biar lo lega. Ya. Sedih banget terus lo akhirnya melakukan Iya, cutting. sedih banget. Terus cuttingnya itu tuh dia kan supaya lega. Supaya leganya tuh maksudnya sakitnya pindah, atau kayak dengan cutting ini tuh gue merasa lebih sakit, jadi sakit yang di hati tuh nggak terlalu terasa gitu, atau gimana leganya tuh maksudnya kayak Mungkin gimana? bisa dua-duanya. Tapi yang gue pernah baca, gue lupa, kalau lo self-harm literally injuring yourself ya, yang self-harm yang NSSI, Yang ya, NSSI, itu katanya mengeluarkan hormon endorphin or something, jadi lo merasa lebih enak gitu. Makanya self-harm tuh kadang addicting for some people. Itu ada substance hormonal yang diciptakan oleh otak lo, sehingga lo merasakan relief atau kayak positive impact from it gitu loh. Walaupun sakit, cuman jadinya kayak enak gitu. I don't know ya, tapi Kenapa bisa katanya keluar gitu. hormon endorfinnya ya? Kalau kayak dikerok, Ya kayak dikerok. dosen gue juga pernah bilang kayak misalnya dikerok itu sebenarnya bukan ngebantu ngeluarin anginnya dengan cara dikeroknya. Hormonnya. Cuma hormonnya gitu kan. Karena Iya. lo kalau dipegang, dipijit atau kayak dipeluk aja, dipegang aja sama orang itu udah mengeluarkan hormon endorfin dan akhirnya bikin lo enakan badannya gitu kan. Tapi kan dikerok kan sebenarnya sakit, tapi itu mengeluarkan hormon endorfin. Apakah sama dengan lo nyilet dan itu mengeluarkan hormon endorfin? I guess so. Iya. Kan kalau meluk doang kan nggak sakit kan sebenarnya, itu mengeluarkan hormon endorfin. Tapi kalau nyilet atau kayak dikerok itu kan sakit, tetap ngeluarin hormon endorfin ya. Justru yang ngeluarin endorfin itu gara-gara sakit. Nih, Gimana? self-harm itu bisa menjadi addictive karena ada natural pain relieving endorphin yang dirilis waktu orang hurt themselves. Jadinya kayak itu udah otomatis gitu lah, gue gak ngerti. Mungkin coping badan kita terhadap reaksi menyakiti diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita jatuh, mungkin ada endorphin itu biar kita gak ngerasa sakit-sakit banget gitu loh. Wow. Tapi kan itu kan unintentional kan, makanya kita kayak kesakitan gitu loh. Tapi kalau ini kan intentional, jadi kayak kita lebih ready dengan rasa sakitnya, terus endorfinnya keluar, jadi lebih lega gitu. Menurut gue kayak gitu sih. Ya tapi tuh berarti wow, Amazing. iya, maksudnya tubuh kita tuh amazing. Enggak, gue Sebenarnya niatnya bagus, cuman disalahgunakan oleh kita sendiri. Iya, karena disalahgunakannya. Cuma badan lo tuh sudah kayak udah healing itself gitu loh, udah kayak ngasih Iya, memang. endorfin gitu biar kita nggak terlalu sakit gitu nggak sih? I guess so deh. Menurut gue juga gitu. Cuma masalahnya kita ada emotional pain. Ya itu dia. Mungkin kalau emotional pain, body kita nggak mengeluarkan endorfin. Jadi Iya, kayak itu. sakit banget gitu. Makanya tuh kalau kita nyilet gitu misalnya, endorfin keluar kan. Jadi kayak gue gak tahu sih. Terus yang kedua, selain to get relief dari emotional pain, apa lagi Mel? To stop feeling numb or empty. Jadi supaya nggak merasa kosong gitu ya, nggak ngerasa Oh,
ya kosong, mati rasa gitu. Mati rasa, ya. Ini mungkin orang yang kayak depressed nggak sih? Aku nggak tahu sih, cuman kayak ya orang yang depressed ngerasain ini sih, benar. Tapi mungkin orang yang nggak depressed juga feel depressed. Nggak tahu gue. Cuma mungkin episodik juga bisa. Kayak at some point in their life ada dimana kayak mereka ngerasa ya, kosong, feeling empty aja gitu kan. merasa nggak nyata, merasa kayak I don't feel alive gitu. Ngerasa disconnected sama life juga nggak sih? Iya. Makanya mereka self harm untuk merasakan sesuatu gitu jadinya, ya kan? Oke. Terus yang ketiga ada to punish yourself. Ini alasan yang paling umum menurut gue. Kenapa lo self harm? Karena untuk kalau nggak yang nomor satu yang buat mengalihkan dari pain emosional. Yang satu lagi adalah untuk menghukum diri lo sendiri. Kayak lo gak merasa lo good enough, atau lo gak merasa kayak pantes gitu. Terus lo jadinya menghukum diri lo sendiri dengan cara self-injury gitu. Terus yang berikutnya to stop suicidal thoughts. Bisa gitu ya, jadi buat menghentikan pikiran-pikiran untuk bunuh diri ini, orang akhirnya melakukan self-harm untuk menahan dia supaya gak suicide gitu. I guess ya, karena dia tahu self-harm ini gak akan membunuh dia mungkin ya. Ya yang deket-deket sana tapi nggak ngebunuh gue gitu. Iya, tulisannya gini, kalau kita lagi merasakan pikiran-pikiran pengen mati gitu dan kita nggak tahu lagi gimana caranya untuk menghentikan itu, kita ya udahlah kita self harm aja, kita menyakiti diri sendiri untuk menghentikan pikiran itu gitu. Karena kita udah ngerasain pain mungkin, I don't know. Untuk distracting nggak sih? Probably. Nggak ada distraksi yang lebih mantep daripada merasakan pain gitu. Menurut to avert or stop suicidal urges and protect your life. Wow. Okay. Terus berikutnya, to express you need support. To tell someone berarti. Well, ini sama aja kayak yang attention seeking kata orang-orang itu loh. Kayak kalau misalnya lo pernah self harm, ada pasti at some point ada yang bilang kayak lo attention seeker doang lo gitu kan, makanya lo self harm. Tapi sebenarnya bukan attention seeking kan, tapi support seeking. Bisa aja emang kita butuh bantuan gitu loh. Ya, it's my way to ask for express myself gitu kan. Literally attention seeking, tapi it's not a bad thing. Kayak lo udah menyakiti diri lo sendiri, man. Masa attention seeking sih? Maksud gue kayak, walaupun attention seeking, ya they need that gitu loh. They need that attention, right? Kayak to stop them gitu loh. So that we can stop them from doing. Kasian ya, malah orang yang gitu kebanyakan dibully jadinya kan. Kayak nyari dia udah berdarah ini doang dia. Iya, I mean apapun alasannya tetap she or he needs help kan. Jangan jadi dibully gitu loh. Malah jadi makin parah I guess. Iya, ditanya dia kenapa, disuruh ke psikolog atau psikiater. Bisa juga jadi kayak cara untuk communicate gitu loh. Mereka tuh nggak ngerti gimana cara seek help gitu. Jadi mereka kayak channel untuk mengekspresikan fear atau kayak marahnya dia tuh ya ke situ, ke self harm gitu. Bisa juga kan kayak cry for helpnya dia lah istilahnya. Okay, next is to feel in control. Ini sih lumayan sering jadi reason kenapa orang self harm, terutama self injury ya. Ini gue ngomongin yang self injury karena itu yang paling yang NSSI dapat. Kalau yang self harm banget itu biasanya kayak misalnya nih lo ada yang sesuatu yang terjadi, misalnya kayak lo ada kejadian yang tidak mengenakan dan lo merasa you don't have the control of the situation gitu loh. Nah terus cara satu-satunya adalah dengan melakukan self harm gitu untuk dia, karena dengan cara itu lo jadi merasa lo punya control. Ini dia mungkin nggak ngomong aduh gue pengen merasakan kontrol makanya gue nyilat gitu, nggak gitu sih sebenarnya. Dia kayak otomatis aja gitu, they do it karena emang instingnya melakukan itu gitu loh. Instingnya pengen punya control, bukan yang kayak dia mendiktekan ke dirinya sendiri gue pengen control makanya gue mau self harm dulu ya gitu. Enggak, itu kayak something impulsive yang they do. Impulsif ya, I guess gitu. Ya maksudnya langsung mikirnya ke situ gitu kan. Bahkan ini tulisannya kayak lo bahkan bisa berpikir kalau nggak ada orang yang bisa menyakiti lo lebih daripada lo menyakiti diri lo sendiri gitu loh. You can't hurt me, I hurt myself even more gitu. Jadi kayak gue yang lebih mengontrol keadaan gitu jadinya gitu. Jadi gimana caranya coping kalau misalnya kamu atau orang terdekat kamu melakukan self harm? Oke, walaupun terdengar sangat sulit karena ada self-destructive behavior, self-harm yang kayak langsung mati itu bisa bikin bahaya, tenang saja kalau ini recovery is possible.
Jadi dengan cara kita mengetahui kayak kenapa kita self harm yang kayak tadi, kayak alasannya kenapa aja, itu sebenarnya udah suatu step menuju kesembuhan gitu loh. Karena kan kayak untuk menyembuhkan sesuatu lo harus mengetahui dulu itu apa. You have to know it first. Ya, makanya edukasi itu penting menurut gue. Karena kalau misalnya lo nggak tahu, lo nggak akan bisa menyembuhkan itu sih menurut gue. Gitu sih. Jadi intinya semua orang bisa sembuh dari self-destructive behavior. Tergantung dari berapa lamanya, tergantung dari frekuensinya dan seberapa parahnya. Terus apakah kita punya kondisi lain, kayak misalnya depresi atau PTSD, itu kan kayak kondisi-kondisi itu bisa memperparah dan bisa memperingan sih sebenarnya. Dan ada kaitannya dengan kayak misalnya alcohol abuse atau eating disorder, yang kayak gitu-gitu, yang lagi-lagi ini adalah external faktornya gitu loh, nggak cuma merely karena lo self harm doang gitu. Jadi ada beberapa coping mechanism juga kalau misalnya kita nggak punya mental illness gitu ya, tapi kita melakukan self harm. Misalnya mental illness di sini yang gue sebutin yang kayak yang severe yang memang misalnya kayak PTSD gitu, itu kan emang lo harus menyembuhkan PTSD-nya gitu loh, bukan self harm ya kan. Iya. Nah kalau yang kayak emang karena lo self harm aja, banyak coping mechanism yang bisa lo lakukan. Misalnya kayak buat mendistraksi diri lo sendiri dari kegiatan-kegiatan self harm behavior ini sih. Misalnya lo bisa nge-journal, lo bisa jalan kaki. Misalnya kayak lagi aduh gue lagi pengen banget nyilat gitu misalnya, gue gak tahu sih. Bisa aja lo kayak apa ya, gigit sesuatu, tapi bukan gigit diri lo sendiri please. Bantal. Iya bisa, gitu kan. Yang kayak I don't know, you know better mana yang bikin lo merasa enakan. Cuman banyak banget optionnya. Lo bisa googling itu gimana cara lo kayak distraksi dari self harm. Misalnya dengan cara mandi air dingin, atau ngelis sesuatu yang lo suka dari diri lo sendiri. Misalnya ini buat self sabotaging ya. Misalnya lo tadi kayak aduh gue ngerasa gini-gini, terus lo baru sadar kalau itu tuh self sabotage. Gimana cara lo menghentikan itu? Misalnya lo ngelis semua yang lo suka dari diri lo sendiri, walaupun lo mungkin nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya counter self sabotage gitu loh. Jadi kayak itu akan membantu lo percaya, oh sebenarnya iya juga ya, gue orangnya misalnya gue orangnya baik kok gitu. Misalnya menurut gue orangnya baik, kenapa? Karena misalnya gue suka dengerin teman gue kalau curhat, misalnya gue masih suka ngebantu orang tua gue gitu misalnya, atau kayak misalnya gue suka ngasih hadiah ke teman gue kalau mereka ulang tahun. Itu kan sesuatu yang you have to reward yourself for doing that for others gitu loh. Kayak menurut gue ya, itu something good about yourself yang lo harus recognize. Lo gak perlu nge-brag itu ke orang lain, tapi lo harus tahu kalau lo melakukan itu. Jadi kayak lo reward yourself for being nice gitu loh. Be nice to yourself. Jadi lo jadi be nice to yourself gitu kan. Kayak percuma lo be nice to other kalau gak be nice to yourself. Sorry ini ironis karena gue ngomong, cuman itu teorinya gitu. Iya benar. Iyain aja. Iya itu benar. Iya kan, gitu. Terus ada lagi kayak lo punya peliharaan, lo bisa main sama peliharaan lo. Terus lo bisa nonton sesuatu yang lo suka, nggak harus komedi sebenarnya, sesuatu yang lo suka lah, misalnya apa ya, film lah atau kayak apa. Terus telepon teman lo for support kalau ada. Terus apa lagi Mel? Bisa banyak sih ini. Tapi gue mikir kalau orang yang lagi kalut gitu kan, misalnya dia, aduh gue kayak pengen self harm gitu, kayak gue ngerasa nggak enak banget, gue pengen ini betul NSSI ya? Iya misalnya ini yang NSSI, itu lo bisa nggak sih kepikiran hal-hal ini kalau pas lagi kalut? Bisa. Lo nggak katatonik cuy? Nggak, ya bukan maksud gue kayak misalnya yang tadi itu deh, yang wallowing in self pity gitu. Itu kan kayak pikiran lo kan, iya pikiran lo kan kalut, fully, pokoknya self pity aja intinya, nggak bisa mikir yang lain gitu. Kalau itu, aduh sejujurnya gue nggak pernah ya. Maksudnya gue nggak pernah sadar kalau gue lagi wallow in self pity. Mungkin gue pernah melakukannya, cuman mungkin gue nggak ngeh kalau gue melakukan itu. Nah, itu agak susah sih. Cuman then again, berarti kita penting dong untuk mengetahui apa aja yang kita rasakan gitu loh. Kenapa kita sedih? Jadi kayak nggak cuman merely kita sedih aja, tapi kayak kenapa kita sedih? Karena gue merasakan ini. Kenapa gue bisa merasakan ini gitu? Ya udahlah gitu, let it go, atau enggak kayak do something about it gitu. If we cannot do something about it, ya we need to do apa gitu loh. Menurut gue itu adalah salah satu cara sih. Gue nggak tahu cara lain. Gue kepikirannya ya, kalau misalnya lagi kayak nggak bisa mikirin yang lain gitu, lo bisa tenang dulu deh kayaknya.
Maksudnya kayak nafas dulu, tarik nafas dalam gitu, maksudnya biar lo bisa jadi pikir jernih, agak ngosongin pikiran supaya ada hal lain yang bisa dilakukan gitu, nggak cuma wallowing in self pity aja. Kalau gue mikirnya ya, if I am in this situation gitu, kayaknya penting untuk kayak misalnya baca nih, ini kan ada banyak contoh-contohnya, bisa call or text a friend, atau cuddle or play with a pet, atau apa gitu. Di sini kan ada banyak. Kayaknya bisa dicari tahu dulu gue tuh bisa melakukan yang mana, yang paling mungkin buat gue yang mana gitu nggak sih? Iya, yang paling gampang buat lo. Yang paling gampang, yang paling cepet, yang paling doable, kemungkinan berhasilnya tinggi gitu. Kalau gue ngebayanginnya ya, bahkan you don't have to think itu bakal berhasil sih. Ya yang bisa lo lakuin sekarang ya lo lakuin aja dulu gitu. Bener. Gue mikirnya tapi dari sekian banyak ini gitu, misalnya gue punya lu nih misalnya. Kalau gue lagi kalut, gue nafas dulu, tenangin diri dulu misalnya gitu. Terus kayak gue kenapa ya ngerasa gini misalnya, nyari tahu kan kenapa gue merasa seperti ini supaya bisa di counter gitu. Misalnya gue sedih gara-gara A, berarti gue jangan melakukan A misalnya gitu. Atau kalau gue udah nggak bisa mikir lagi, gue telepon lo gitu. Jadi ada satu hal yang pegangan gue gitu loh. Misalnya gue punya binatang peliharaan, gue langsung meluk dia. Jadi kayak ada sesuatu yang nggak tahu sih ngaruh apa enggak ya, tapi kayak menurut gue penting untuk dari sekian banyak ini lo pilih gitu loh yang bisa lo lakukan tuh yang mana. Dan kalau lo lagi kayak gitu, lo lakuin yang itu gitu. Jadi kayak nggak usah ngafalin semuanya, tapi yang menurut lo bakal bisa lo yang lakukan paling aja. yang paling besar kemungkinannya untuk dilakukan gitu lah. Iya, bisa dengan mudah kayak misalnya lo journaling gitu. For some people it will work, kayak udah selesai karena lo men-channel pikiran lo ke sana gitu kan. Bisa aja langsung terjadi, nulis bisa aja. gitu. Tapi kan ada juga orang yang kayak itu nggak work buat gue gitu misalnya. Gue butuh ngomong sama orang gitu, makanya gue kayak mungkin kalau gue akan telepon lo gitu. Atau kayak gue cuman kayak dengan langsung ngeguyur kepala gue, mungkin gue akan merasa lebih baik gitu. Kan bisa aja kan, yang kayak gitu. Tapi berarti intinya untuk kesananya kita harus aware sama feelings kita dulu nggak sih? Bener. Nih gue tuh lagi ngerasain apa gitu kan. Biasanya kita menyuruh pendengar untuk be aware of your surroundings, tapi ini be aware of your feelings first. Iya bener. Oke, kayak diri lo sendiri dulu. Well, surroundings juga sih. Cuma maksud gue kalau misalnya soal self harm ini dan lo merasa relate, gimana caranya untuk next time tidak terjadi lagi gitu hal-hal semacam ini? Itu pertama menurut gue adalah be aware of your feelings dulu. Kadang kita sedih tanpa kita rasakan gitu loh. Kadang kita anxious tanpa kita sadari. Jadi kayak gimana caranya? I really don't know. Tapi itu kayak skill to learn sih. Nggak harus langsung. Tenang, kita kayak people grow. Selama lo hidup, lo masih tetap bisa grow, okay? So it's fine. Take your time. Intinya be kinder to yourself. Self-awareness is kinda important. Iya. Jadi kayak don't live your life in autopilot. Bener. San ya. Penting sih. Iya San. Makasih San. Actually ini sebenarnya buat reminder to myself sih. Cuman kayak kalau misalnya ada orang lain yang relate, kebetulan saling membantu lah. Iya. Karena we knew this kind of behavior pernah terjadi sama kita sendiri kan. Jadi kayak I don't know. Dengan ini juga gue jadi lebih tahu sih gimana caranya untuk coping, I guess. Cuma itu kan udah averting your thoughts from self harm kan. Misalnya biar gue nggak nyilet atau biar gue nggak apa. Tapi terus jangan di-avert terus kabur kayak what I did. Secara general. Ya kayak tiap hari. Jadi bukan yang misalnya gue ngerasa nggak enak, gue ngerasa apalah gitu, terus gue nonton film yang gue suka gitu. Jangan nonton film terus abis itu gue nonton film yang lain, terus abis itu kayak ya udah gitu. Tapi kayak kalau udah ngerasa enakan, coba dipikirin lagi. Ya gak sih, kayak gue tuh tadi kenapa, kayak apa yang terjadi sama gue ngerasa apa, terus gimana caranya supaya gue gak ngerasa kayak gitu kan, kayak gimana cara tackle itu gitu. Iya. I mean kalau misalnya orang pengen self injury, dia kayak ngedistract themselves, menurut gue emang penting kayak tadi kenapa gue pengen self harm ya gitu loh. Itu yang harus dilihat di awal gitu. Mungkin waktu lo merasakan itu, kalau misalnya jawabannya lo belum tahu, next time itu terjadi, lo bisa jadi lebih aware. Ntar deh, gue ngerasa kayak gini, gue harus mikir dulu kenapa gue bisa kayak gini ya, gitu. Oke. Selain kayak coping mechanism gitu juga, kalau misalnya udah nggak tertahankan lagi,
lagi-lagi. Kita udah sering banget ngomong nih, kayak go to professional. Yes. Seek professional help. Karena di professional help itu lo bisa mendapatkan terapi yang memang pantas lo dapatkan gitu loh. Kayak talk therapy. Bisa apa ya? Bisa mengetahui asal mula self-destructive behavior lo itu kenapa. Mungkin ternyata root cause-nya adalah keluarga. Atau kayak ternyata tempat kerja, dimana lo gak sadar karena lo gak pernah mau ngomongin itu gitu loh, ya kan? Iya benar. Selain talk therapy juga ada terapi lain sih, kayak CBT. Tergantung, makanya paling benar udah ke professional help aja. Biar nanti mereka yang determine sendiri. Gitu. Kalau orang di sekeliling lo yang self harm, what should you do? How you cope with that? Pertama depend sama hubungan lo sama mereka sih. Kalau gue ya mikirnya. Karena ada orang yang jadi hostile kan waktu lo confront. Kayak be as gentle as possible. Kalau misalnya ini anak lo mungkin akan lebih susah. Tapi kalau ini temen lo mungkin akan lebih mudah kali ya untuk approach kayak are you okay? Kayak I notice these scars on your hand. Bisa. Kalau misalnya itu teman lo NSSA ya. Kalau misalnya lo tahu atau enggak dia dengan sengaja menunjukkannya, maybe you can talk about it first sih. Kenapa kayak gini? Ada yang bisa gue bantu enggak gitu. Terus ya encourage them untuk go to professional help. Karena dan again you are not a professional dan lo mungkin merasa lo bisa menyembuhkan dia walaupun I don't think it will work gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa sebenarnya kan yang ada di otaknya dia kayak gimana. Mungkin ya kita cuma tahu segelintir doang. Apalagi kalau kita nggak sedekat itu gitu loh. Try not to trigger them atau kayak say something yang bakal menyakiti hati. Kayak misalnya lo cuma pengen attention doang ya, itu kan kayak sial banget kan. Seenggaknya ini nggak sih kayak tunjukin kalau lo ada buat mereka juga nggak sih, kayak ngajak ngobrol, do you need help, terus kayak what can I do. Jangan merasa mereka aneh gitu loh juga. Iya. Karena itu nggak normal, tapi mereka bisa sembuhin. Yes, true. Jangan jadi dijauhin. Kecuali mereka udah harmful to others ya. Tapi ini kan harmful to themselves. Jadi kayak save them from themselves gitu loh istilahnya. Gitu. Karena ini bisa root dari suicide. Dan suicide itu udah pasti berujung ke kematian kan. Jadi kayak be aware of your surroundings. Kalau misalnya nemu orang yang kayak gini di sekitar kalian, talk to them one on one. I don't know sih. What do you think? Gue tahu gimana caranya. Dengan sangat mudah gimana caranya gue tahu. Kalau ada temen lo atau orang terdekat lo yang self harm dan lo tahu gitu, kasih link Spotify gara-gara siapa episode ini episode 10 self harm. Udah tunjukin aja. Dengan itu mereka pasti kayak apaan tuh self harm gitu. Oh gue juga kayak gini gitu kan. Udah paling bener daripada lo bingung, ya kan? Bener. Guys, by the way, you can talk to us anytime. Yes. Boleh banget kirim email atau kayak bisa komen gak sih di episode ini? I don't know, I don't think so. Cuman kayak kalau bisa ya, pun tapi email kita terbuka. Gak bakal baca. Ya, email kita terbuka, sangat terbuka. Jadi tolong ya. Di mana San emailnya? Gara2 siapa? Duanya pakai angka. Gara2 siapa @gmail.com. Yes, you can talk to us anytime. Anonymous juga nggak perlu ini kan, terserah ngomong apa aja boleh. Kalau misalnya nggak ada teman atau apa, please ngomong aja, please. We will be grateful kalau misalnya kalian ada yang mau terbuka. Kalau misalnya nggak punya siapa-siapa ya, kayak nggak tahu lagi mau sama siapa, sumpah gitu. Ya semoga itu tidak terjadi sama kalian kan. Semoga kalian punya orang yang bisa diceritakan gitu. Jadi kayak kalian nggak sendirian. Tapi not everyone have that privilege. Iya, kalau misalnya emang nggak ada, boleh banget cerita ke kita gitu. Jangan dipendam sendirian, please. Jangan, oke? Pokoknya gitulah intinya. Ya. Remember that you're not alone. We can be friends, man. We can be friends. Halo. Konyol. Apaan sih? Terus nih, recovery from self-harming behavior takes time. Jadi be patient. Please be patient. Yes. It takes time. Tapi pasti bisa kok, bisa sembuh. Mau sesedikit apapun kemajuannya, itu tetap kemajuan kok. Knowing yourself itu udah one step gitu loh. Jadi kayak cari tahu lebih dalam tentang dirimu sendiri itu udah kemajuan. Gitu. Jadi meskipun gak langsung berubah, langsung jadi bener, langsung gak self harm lagi, ya emang itu gak mungkin sih langsung berubah
100% kayak gitu kan. Yes. Pasti ada prosesnya. Takes Dan time. prosesnya itu panjang gitu. Jadi gak apa-apa, sabar aja. Kamu tidak sendirian, ada kita di sini. Yes, betul. Oke. Okay, I think that's all sih for self-harm. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang ini kita bakal bahas di next episode. Cuman kayak basically highlightnya buat self-harm tuh itu intinya kayak ada yang nggak cuman fisik doang self-harm tuh, bisa emotional juga, bisa self-sabotaging yang ternyata kita nggak sadar kita lakukan itu ternyata Everyday. bisa berimbas. Itu juga nggak baik gitu loh. Intinya self-love all the way. Yes, try to love yourself more. At least try man. To respect yourself. Try dulu lah, nggak usah ini, nggak usah muluk-muluk lah, coba aja dulu ya. We all have like our journey to love ourselves, karena itu adalah hal tersulit menurut gue. Itu dia hal tersulit. Cuman palingnya dicoba dulu aja. Terus give yourself credit for trying, you know? Benar. Oke deh kalau gitu. I think that's all. Ya, segitu aja. Capek udah lama banget nih kayaknya podcastnya. Lama banget. Gila. Dan emang cukup berat nggak sih? Ini berat topiknya. Dan menurut gue ini penting banget buat diomongin karena banyak banget yang melakukannya menurut gue. Ini adalah kayak behavior gitu loh yang orang sering banget lakukan gitu. Iya, yang sebenarnya harmful buat lo gitu kan. Yes. Makanya kayak self love itu digembar-gemborkan karena susah. Bener. Tas paling susah. Ya gitu. Okay. I think that's all for self harm. Thank you so much for listening. Mungkin ini bakal panjang episodenya, but thank you for sticking up till the end. Yep. Thanks a lot. We will see you next episode. Stay healthy, stay happy, stay safe juga. Masih COVID, jangan terlalu sering keluar-keluar, oke? Yeah. Okay, Yeah, thank you. See you, bye.